Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ketan salak pandan. Ini aromanya enak banget, gurih dan juga manisnya pas. Dan untuk ide jualan ini ekonomis banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan. Ini sudah saya cuci lalu saya rendam kurang lebih sekitar 30 menit. Ini langsung saja akan saya kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya ini saya lapisi dengan daun pisang ya teman-teman. Dan ini untuk pancinya juga sudah panas. Langsung saja untuk beras ketannya ini kita masukkan. Supaya lebih wangi, di sini saya tambahkan 1 lembar daun pandan yang saya simpul. Nah, ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 15 menit dengan api sedang. Sembari menunggu, di sini akan siapkan untuk bahan lainnya. Siapkan panci, lalu kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam, 100 ml santan, dan ini saya dapatkan dari 65 ml santan instan, saya tambahkan air. Nah, kemudian untuk pasta pandannya kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Nah, selanjutnya jika sudah, semua bahan ini akan kita masak. Dan di sini saya tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna kuning ya teman-teman. Maaf tidak kerikot, ini hanya opsional saja supaya warna hijaunya lebih cantik. Nah, ini dimasak sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan. Nah, jika sudah mendidih seperti ini lalu kemudian angkat dan sisihkan. Kemudian selanjutnya di sini untuk beras ketannya ini sudah 15 menit dan diaduk-aduk dulu. Ini belum matang ya teman-teman, ini baru setengah matang. Nah, jika sudah diaduk seperti ini lalu kemudian ini akan saya angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, kemudian selanjutnya ini akan saya tuangkan kuah santan yang tadi kita masak. Nah, ini dimasukkan ke dalam beras ketannya. Lalu kemudian jika sudah, ini akan diaduk-aduk hingga semua tercampur merata. Nah, ini diaduk hingga untuk air santannya ini benar-benar meresap ke dalam beras ketannya teman-teman. Dan terlihat nanti ada perbedaannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita aduk terus, ini untuk air santan pandannya, ini benar-benar meresap seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya di sini akan saya tambahkan 1 butir kelapa parut. Ini untuk ukuran kelapanya yang sedang, jangan terlalu besar. Dan ini juga untuk ukuran kelapanya tidak tua dan tidak muda. Nah, selanjutnya ini diaduk kembali hingga ketan dan kelapanya tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini lalu kemudian ini akan kita kukus. Dan ini masih menggunakan panci kukusan yang sama. Ini dituang ke dalam kukusan yang dalam keadaan ini airnya sudah mendidih ya teman-teman, atau panci kukusannya sudah panas. Nah, jika sudah semuanya lalu kemudian selanjutnya ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang. Sembari menunggu ketannya matang, di sini saya sudah siapkan untuk ukuran loyangnya 20 cm. Ini saya sudah oles minyak sayur ya teman-teman. Lalu kemudian saya timpa menggunakan daun seperti ini. Nah, ini supaya nantinya kita lebih mudah mengeluarkan kuenya dari cetakan. Jika sudah lalu kemudian selanjutnya kita beri olesi minyak sayur tipis-tipis. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, jika sudah untuk cetakannya, ini sudah siap dan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya untuk kue ketannya ini akan saya coba cek, ini sudah 30 menit. Nah, diaduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya merata. Dan di sini akan saya ambil sedikit, saya akan coba pegang atau saya akan coba pijit. Nah, ini dia. Sudah matang ya teman-teman. Ini sudah lunak, langsung saja di sini akan saya angkat. Selagi panas langsung saja ini untuk ketan salak pandannya dimasukkan dalam cetakan. Nah, ini dituang sambil ditekan-tekan ya teman-teman dan dirapikan. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya. Untuk yang belum dukung, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, jika sudah dituang semuanya, lalu kemudian ini dipadatkan menggunakan spatula sambil ditekan-tekan ya teman-teman supaya padat dan juga rapi. Nah, jika sudah, lalu kemudian untuk bagian dalam daunnya di sini saya beri olesin sayur supaya nantinya tidak menempel ke ketannya dan tidak lengket. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini ditutup supaya untuk bagian atas ketannya ini tidak kering, karena ini akan kita diamkan hingga dingin suhu ruang sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia kue ketan salak pandannya, ini sudah dingin ya teman-teman, langsung saja dibuka untuk daunnya. Dan sebelum kita keluarkan, ini untuk bagian pinggirannya ini disisir terlebih dahulu. Pastikan tidak ada yang menempel untuk bagian pinggirannya supaya lebih mudah kita keluarkan. Nah, ini dia ketan salak pandannya, langsung saja dipotong. Dan untuk potongannya di sini akan saya bagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Lalu kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, jika sudah, untuk ide jualan, ini boleh dikemas dengan plastik OPP. Kita bungkus supaya lebih cantik ya teman-teman. Ini akan saya tambahkan stiker. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, tekstur ketan salak pandan. Untuk beras ketannya ini mat sempurna hingga ke dalam ya teman-teman. Nah, ini dia teksturnya. Saya akan coba, bismillah. Ini enak banget, manis dan juga gurihnya pas banget. Dan aroma pandannya ini mantap. Nah, ini dia teman-teman, ide jualan atau juga cemilan sendiri. Kue ketan salak pandan ini enak, gurih manisnya pas. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencari resepnya semoga berhasil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ketan salak.
Nah, untuk rasanya ini enak, manis, dan juga perpaduan dengan gurih kelapa. Dan untuk cara buatnya ini sangat mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan 200 gram gula merah yang sudah disisir. Selanjutnya 50 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan munjung, setengah sendok teh garam, lalu kemudian 500 ml air. Kemudian selanjutnya 1 lembar daun pandan. Nah, ini kemudian kita akan masak dengan api sedang saja hingga mendidih, dan kemudian untuk gulanya larut. Nah, ini dia jika gulanya sudah larut seperti ini, lalu kemudian masukkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Ini sudah saya tiriskan airnya ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya. Lalu kemudian aduk. Nah, ini dimasak sambil terus diaduk ya teman-teman, hingga airnya menyusut dan berkurang. Nah, ini dia airnya sudah berkurang ya teman-teman, sudah menyusut seperti ini. Lalu kemudian ini diangkat. Selanjutnya untuk panci kukusannya ini sudah panas, langsung saja untuk beras ketan yang tadi kita masak ini kita masukkan ke dalam panci kukusan. Nah, ini prosesnya sama ya teman-teman seperti kita memasak nasi. Nah, jika kita sudah masukkan semuanya, lalu kemudian ini kita akan masak kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang. Nah, jangan lupa ini sesekali kita aduk ya teman-teman, dibuka lalu kemudian diaduk-aduk supaya matangnya merata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resep-resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, ini dia sudah 30 menit teman-teman. Kita coba cek untuk ketannya apakah ini sudah matang atau belum. Ini saya ambil sedikit ya teman-teman. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman. Ini sudah lembek. Langsung saja ini kita akan angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, jika sudah, lalu kemudian untuk ketannya ini disisihkan. Selanjutnya untuk kelapanya di sini saya akan tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Dan untuk kelapa yang saya gunakan ini setengah butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman, tidak terlalu besar. Nah, kemudian selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kemudian ini diaduk kembali hingga semua tercampur merata. Nah, jika sudah, lalu kemudian untuk kelapanya ini disisihkan. Kemudian untuk cetakan saya gunakan ini cetakan twister yang besar ya teman-teman. Ini saya sudah olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Selanjutnya langsung saja ini dimasukkan kelapa parutnya sedikit saja. Lalu kemudian diratakan dan sedikit ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman menggunakan jari. Nah, seperti ini. Lalu kemudian langsung saja ini untuk ketannya kita masukkan. Ketannya juga sama, ini diratakan lalu kemudian ditekan-tekan. Nah, ini diisi hingga penuh ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini ditekan-tekan supaya padat dan juga rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini selanjutnya saya tekan menggunakan jari atau tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Kita lakukan hal yang sama, masukkan kelapa lalu kemudian untuk kelapanya ini ditekan-tekan. Nah, ini kelapanya sudah rata, lalu kemudian langsung saja dimasukkan untuk ketannya, masih sama. Ini diratakan lalu kemudian ditekan.
Nah, begitu terus ya teman-teman, dilakukan hingga semua ketannya dan kelapanya juga habis. Nah, selanjutnya ini sudah selesai ya teman-teman. Ini saya sudah cetak semuanya. Lalu kemudian selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini dia teman-teman, untuk kukusannya ini sudah panas ya teman-teman. Lalu kemudian langsung saja ini disusun. Untuk ketan salaknya ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 10 menit supaya nanti kelapa dan ketannya lebih tanak dan matang. Nah, ini dia sudah 10 menit teman-teman. Untuk ketan salaknya ini sudah matang. Langsung saja diangkat. Nah, ini dia, kita akan biarkan dingin sebelum kita keluarkan dari cetakannya. Dan ini dia, untuk ketan salaknya ini sudah dingin ya teman-teman. Langsung saja kita akan keluarkan dari cetakannya. Jika agak sedikit sulit, dibantu menggunakan tusuk lidi ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Ini dia. Wow, cantik ya teman-teman. Nah, ini kita akan keluarkan semuanya dari cetakannya. Dan ini dia ketan salaknya. Untuk tampilannya ini sangat cantik banget ya teman-teman. Wow, ini matang merata. Dan untuk kelapanya juga tidak ambiar. Terlihat ini sangat lembut, ketannya matang sempurna. Saya akan cobain, bismillah. Ini manis dari ketannya dan juga untuk kelapanya gurih. Nah, ini dia teman-teman ketan salaknya. Untuk hasil jadinya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.